Selamat siang, Kenzo. Selamat siang, Ibu. Kenzo, apakah suara Ibu terdengar dengan jelas? Jelas, Ibu, jelas. Oke, syukurlah kalau begitu. Bisakah Kenzo menyalakan kamera Kenzo supaya saya bisa melihat wajah Kenzo dengan jelas? Oke, bisa, Bu. Saya akan on-cam dulu ya, Bu. Baik. Nah, sudah terlihat Kenzo. Kenzo sendiri habis aktivitas apa nih? Saya baru habis makan sih, Bu. Ada apa ya, Bu? Oke, baik. Jadi tujuan Ibu menghubungi Kenzo adalah karena Ibu melihat perilaku kamu yang sering menyendiri, murung, dan Ibu juga melihat dari data sosiometri yang ada bahwa ketika pemilihan teman kelompok belajar dalam pelajaran PKWU dan olahraga, ternyata tidak ada teman yang memilih kamu untuk bergabung dalam kelompok mereka. Nah, karena itu, apakah kamu bersedia untuk menceritakan kepada ibu mengenai hambatan yang kamu alami atau tentang sesuatu yang kamu rasakan atau pikiran sehingga membuat kamu menjadi sering menyendiri melalui sesi konseling ini? Iya, Bu. Iya, Bu. Ya benar, Bu, apa yang Ibu lihat. Saya mau kok mengikuti sesi konseling ini. Oke. Apakah sebelumnya Kenzo sudah pernah mengambil sesi konseling? Belum pernah, Bu. Belum. Ini kali pertama saya, Bu. Oke, baiklah. Kalau begitu, ini kali pertamamu ya dalam mengikuti konseling. Oke, sebelumnya Ibu akan mencoba menjelaskan beberapa hal mengenai konseling. Di sini, Kenzo sendiri nantinya berperan menjadi seorang konselor dan Ibu sendiri berperan menjadi seorang konselor. Nah, Ibu akan berusaha membantu Kenzo untuk menemukan jalan keluar atas masalah yang Kenzo hadapi. Kemudian, dalam sesi konseling ini, kita membutuhkan waktu kurang lebih 45 menit, Kenzo, untuk satu sesi saja. Nah, tentunya diharapkan nantinya Kenzo bisa menyelesaikan masalah Kenzo dalam satu sesi saja. Tetapi, kalau dirasa kurang, kita bisa mengambil sesi selanjutnya, menambah jumlah sesinya. Begitu, Kenzo. Nah, apakah Kenzo mengerti apa yang Ibu maksud? Mengerti, Bu, mengerti. Oke, kalau begitu, Ibu berharap ya Kenzo supaya kamu bisa terbuka dengan Ibu, tidak perlu ada yang disembunyikan, tidak perlu ada yang ditutupi. Kamu tenang aja karena apapun yang kamu ceritain ke Ibu juga akan berjanji untuk jaga rahasia kamu dengan baik. Jadi kamu nggak perlu khawatir mengenai rahasiamu sebab dalam proses konseling ini kami mempunyai kode etik, ya ini mengenai asas kerahasiaan, begitu Kenzo. Baik, Ibu, baik. Oke, kalau begitu kita bisa mulai sesi konseling kita sekarang ya, Kenzo. Bisa, Ibu, bisa. Oke, mungkin kamu bisa mengungkapkan apa yang kamu rasakan saat ini, Kenzo? Hmm, saya sedih, Bu. Sedih? Oke, coba kamu ceritain ke ibu mengenai hal yang bikin kamu sedih ini apa? Saya harus cerita dari mana ya? Saya bingung, Bu. Baik, ibu mengerti. Nah, coba Kenzo sampaikan sama ibu dulu. Sekarang apa yang ada di benak Kenzo? Hmm, saya merasa kecewa, Bu. Kecewa? Iya, Bu. Saya kecewa dengan keluarga saya, Bu. Apa yang membuat Kenzo kecewa dengan keluarga kamu? Hmm, jadi begini, Bu. Eh, saya ada masalah keluarga dengan keluarga saya, Bu. Jadi saya sedih, Bu. Baik, ibu mengerti perasaanmu. Sekarang coba kamu jelaskan kepada ibu tentang masalah apa yang kamu hadapi dalam keluarga. Eh, jadi gini, Bu. Eh, saya adalah dua bersaudara. Eh,
dari dua orang saudara. Terus eh, saya punya kakak perempuan. Ya, Terus kakak perempuan saya ini tentu saya tidak dekat dengan kakak saya, Bu. tidak dekat. Apa yang membuat relasi kamu dengan kakakmu tidak dekat, Kenzo? Ya karena kakak saya ini memiliki postur tubuh yang normal, Bu, yang Iya, bagus. Terus dia juga pintar dan juga ya cantik. Terus eh, kakak saya juga tentu sudah punya pacar dan juga saat kakak saya ingin mengajak saya bermain, saya tidak pernah diajak gitu, Bu, sama kakak saya. oke. Kakakmu pasti memiliki sebuah alasan kenapa dia tidak pernah mengajakmu bermain. Nah, apakah kamu pernah mencoba bertanya kepada kakakmu mengapa dia tidak pernah mengajak kamu bermain? Kakak saya sih pernah bilang kalau dia itu tidak mau mengajak saya pergi gitu karena dia menganggap saya memalukan gitu, Bu. Memalukan? Iya, Bu. Mungkin karena postur saya yang atau saya mungkin karena saya memakai brace skoliosis gitu, Bu. Jadi makanya saya malu. Terus orang tua saya juga gitu, Bu. Kadang satu pendapat dengan kakak saya gitu, Bu. Oke, baik. Jadi Kenzo, tadi kamu mengatakan ya kalau mungkin kakakmu tidak mau mengajakmu bermain karena kamu memakai briskoliosis. Mungkinkah kalau itu hanya perasaanmu aja? Gimana menurut kamu? Iya juga sih, Bu. Saya hanya asal menebak saja sih sebenarnya. Oke, jadi kamu sebenarnya tidak tahu pasti akan alasan kakak kamu jarang mengajakmu bermain ya. Benarkah begitu, Kenzo? Iya, benar, Bu. Oke, baik. Lalu apakah kamu sudah pernah mencoba bertanya pada kakak dan orang tuamu? Belum, Bu. Saya nggak berani, Bu. Kenapa demikian? Apa yang membuat kamu nggak berani dan takut? Eh, saya takut aja, Bu, salah bertanya dan takut membuat mereka tersinggung, Bu. Oke, kalau begitu. Jadi kamu ingin bertanya, tetapi kamu takut juga jika masalah ini tuh menyinggung hati mereka ya? Iya, benar, Bu. Lalu ibu mau bertanya, apakah hal ini juga, apakah masalah keluarga ini juga yang membuat Kenzo kerap menyendiri di kelas? Bukan sih, Bu. Tidak. Lalu apa yang membuat kamu murung dan menyendiri saat di kelas? Teman-teman saya jahat, Bu. Mereka suka menertawakan saya di belakang saya gitu sih, Bu. Menertawakan? Coba kamu jelaskan kepada ibu pelan-pelan mengenai ini. Eh, jadi begini, Bu. Waktu mereka ketawa, saya yakin, Bu, mereka pasti mengejek postur tubuh saya, Bu. Karena eh, saya skolisis gitu dan memakai brace gitu, Bu. Oke, apa yang membuat kamu bisa berpikir demikian, Kenzo? Karena saat saya dengar mereka membicarakan fashion, mereka tiba-tiba tertawa gitu sih, Bu. Dan juga mereka melihat ke arah saya sambil tertawa gitu. Terus uh, apalagi kalau mereka bukan sedang mengejek saya gitu, Bu. Terus mereka juga pasti kan menyindir saya kan, Bu, yang tidak cocok menggunakan fashion Korean style gitu karena postur tubuh saya yang bengkok dan pakai brace gitu, Bu. Oke, baik, Ibu mengerti. Jadi kamu berpikir bahwa ketika teman-teman kamu tertawa, mereka sedang mentertawakan dan mengejek kamu. Gitu ya? Iya, Bu. Oke.
Apakah ada hal lain yang mau kamu sampaikan, Kenzo? Ada, Bu. Oke, apa itu, Kenzo? Ini, Bu, teman-teman saya juga tidak mau berkelompok dengan saya saat pelajaran olahraga. Mereka hanya mau berkelompok dengan saya saat pelajaran yang banyak materinya gitu sih, Bu. Coba kamu jelaskan bagaimana maksud kamu kepada ibu. Mereka tidak tulus, Bu. Mereka tidak tulus berteman dengan saya, Bu. Kenapa kamu berpikir demikian, Kenzo? Ya, karena mereka hanya mendekati saya saat butuh contekan, Bu. Dan mereka hanya memanfaatkan kepintaran saya gitu aja sih, Bu. Oke, ibu mengerti. Jadi, kamu memilih untuk menyendiri saat di kelas karena kamu tuh menganggap teman-temanmu itu tidak tulus. Benarkah begitu, Kenzo? Iya, benar, Bu. Benar. Oke, kalau begitu apakah ibu boleh tahu sudah berapa lama kamu memilih untuk menyendiri dan murung di kelas? Sudah lama sih, Bu. Sejak keluarga saya malu dengan saya, dan sejak teman-teman suka menertawakan serta menyindir postur tubuh saya, Bu. Oke, baiklah, Rara. Bapak sudah paham ya dengan permasalahanmu. Dari apa yang sudah kita bicarakan, semua permasalahan nampaknya bermuara pada pikiran kamu mengenai dirimu yang menderita skoliyosis dan menggunakan brace. Benar ya begitu? Iya, Pak, benar. Oke. Kamu juga merasa tidak cocok menggunakan fashion Korean style seperti layaknya teman-temanmu karena kamu kurang percaya diri dengan postur tubuhmu serta memakai brace. Kiranya gitu? Iya, Pak, benar. Saya tuh ngerasa nggak percaya diri gitu loh, Pak, sama diri saya. Saya juga merasa minder karena kakak saya tuh punya postur tubuh yang bagus dan kayak berlainan sama saya gitu loh. Eh, kalau begitu, Bapak mau share screen dulu ya. Bapak Baik, izin share screen ya. baik, Pak. Oke. Nah, apakah sudah terlihat, Rara? Sudah, Pak. Nah, apakah Rara tahu ini siapa? Iya, saya tahu, Pak. Dia Jessica Mila. Kenapa ya, Pak ya? Oke. Jadi, Jessica Mila ini adalah salah satu penderita skoliosis. Juga Rara. Nah, dia juga pernah menderita skoliosis sejak SMA. Nah, dia pun juga pernah berkata bahwa dirinya pernah memakai brace selama 22 jam dalam sehari. Oh, gitu ya, Pak ya. Saya baru tahu loh, Pak. Apakah kamu mau tahu lebih mengenai artis ini? Mau, Pak. Saya mau tahu, Pak. Oke, Bapak stop screen, share screen dulu ya. Baik, Pak. Oke. Nah, sedikit informasi, kalau Jessica Mila ini adalah orang yang sangat percaya diri dengan kekurangannya. Ia juga pernah posting mengenai penyakitnya ini loh di Instagramnya atau di media sosialnya gitu. Awalnya dia juga merasa malu karena di saat dia SMP itu dia memiliki postur tubuh yang miring, tetapi sering berjalannya waktu dia bisa menerima dirinya dan bersyukur atas segala yang ada pada dirinya dan dengan meyakinkan bahwa dirinya itu tetap cantik
Bahkan dengan skoliosis sekalipun, dia juga berusaha untuk terus berkembang dan tidak menyerah dengan skoliosisnya. Wah, hebat banget ya Pak Gisela. Dia bisa percaya diri dengan kekurangannya yang dia miliki. Dia bisa percaya diri dengan postur tubuhnya yang miring. Saya juga pengen Pak kayak dia. Kenapa Rara ingin atau mau seperti Jessica Mila? Coba jelaskan kepada Bapak. Karena saya pengen percaya diri juga, Pak. Saya pengen bisa percaya diri sama kekurangan saya, dengan postur tubuh saya, supaya saya tuh bisa kembali dekat dengan keluarga saya, supaya saya nggak berpikiran yang enggak-enggak, Pak, tentang mereka. Bagus Rara. Lalu, apakah kamu sudah punya pemikiran baru untuk hidup Rara setelah ini? Hmm, saya berpikir sih Pak, kalau saya harus percaya diri dengan kekurangan saya harus bisa menerima postur tubuh saya mau Pak belajar buat bersyukur dengan apapun yang udah saya miliki saat ini Pak. Wah, bagus Rara. Lalu, apa yang akan kamu lakukan ke depan? Setelah ini yang jelas nih ya Pak, saya mau berubah Pak, saya nggak akan buat curiga lagi sama teman-teman saya, dan saya mau mengontrol emosi saya agar saya tuh nggak perlu baper dengan sikap teman-teman waktu bercanda dan bergurau, karena belum tentu yang mereka bicarakan itu tentang saya. Saya juga mau Pak berusaha buat memperbaiki komunikasi saya dengan kakak saya dan orang tua saya, supaya antara saya dan keluarga saya itu tidak mudah saling salah paham Pak. Wah, good job Rara. Nampaknya kamu sekarang sudah lebih terbuka ya, dengan kamu mengatakan mau atau ingin berubah. Iya Pak. Baik Rara, kamu harus terus yakin bahwa Rara akan melakukan segala keputusan dan niat baik Rara ini, bahwa kamu ingin memperbaiki hubunganmu dengan keluargamu dan juga teman-temanmu. Iya Pak, mulai hari ini Pak, saya mau yakin, saya mau percaya sama diri saya sendiri kalau saya tuh pasti mampu mengatasi yang namanya perasaan minder saya, perasaan kurang percaya diri saya. Saya yakin kok Pak, saya mampu memperbaiki relasi saya sama teman-teman saya, sama keluarga saya, supaya saya bisa semakin terbuka dan saya nggak menyendiri terus Pak di kelas, dan supaya teman-teman kelas tuh bisa nyaman juga saya sama saya, dan supaya dengan pemikiran saya yang baru ini saya nggak gampang overthinking tentang segala sesuatu Pak. Nah, bagus Rara. Apa ada yang ingin kamu sampaikan lagi? Tidak Pak, sudah cukup kok. Baiklah, kalau tidak ada lagi, Bapak hendak menyimpulkan pembicaraan kita hari ini ya. Jadi singkatnya, Rara berpikir bahwa saat istirahat di kelas kamu itu teman-temanmu menyindir postur tubuhmu, serta kamu sebelumnya berpikir bahwa tidak ada yang berteman tulus denganmu, karena menurut mereka hanya memanfaatkan kepintaran Rara saja. Namun setelah mengambil sesi konseling ini, Rara berubah, dan juga Rara berubah pikiran, tidak khawatir tentang teman-temanmu lagi, dan juga Rara bisa menerima kekurangan dalam diri Rara. Nah, kemudian Rara juga menyadari bahwa kecantikan itu tidak hanya ditentukan oleh postur tubuh saja. Rara juga mau mengubah sikap, dan kamu juga mau mengontrol emosimu agar relasimu dengan teman-temanmu dan juga keluargamu kembali baik. Benarkah begitu ya?
Iya, Pak, benar begitu, Pak. Syukurlah kalau begitu. Nah, mulai hari ini kamu tidak perlu malu ataupun minder karena menggunakan brace kolusis itu tersebut malah menunjukkan bahwa kamu tuh hebat sebab berani berjuang untuk sembuh. Kamu juga harus selalu optimis bahwa postur tubuhmu itu tidak boleh kok jadi halangan bagi relasimu dan juga keluargamu dan teman-temanmu. Nah, jadi kamu itu harus semangat ya untuk mengontrol emosimu itu serta memperbaiki relasimu dengan orang lain. Baik, Pak. Saya pasti akan terus semangat, Pak. Oke. Apa yang kamu rasakan saat ini? Kalau saya pribadi ngerasa saya senang, Pak, dan saya ngerasa apa ya, kayak lega aja gitu loh, Pak, karena saya bisa berbagi cerita dengan orang lain, Pak. Syukurlah kalau begitu. Nah, semangat ya Rara. Dan kamu harus terus yakin bahwa keputusanmu ini adalah keputusan yang terbaik. Baik, Pak. Siap. Nah, Rara, jika suatu saat nanti Rara menghadapi masalah lagi, tentu Bapak Rara bisa datang atau menghubungi Bapak lagi karena Bapak siap membantu kamu, gitu ya. Iya, Pak. Baik. Pak, terima kasih ya, Pak, karena Bapak hari ini sudah membantu saya. Bapak sudah mendengarkan cerita saya. Bapak membantu saya buat menyelesaikan masalah saya, Pak. Terima kasih ya, Pak. Sama-sama Rara. Nah, kalau sudah tidak ada yang mau Rara sampaikan, Bapak akhiri sesi konseling kita hari ini ya. Baik, Pak. Terima kasih ya, Pak. Selamat siang, Pak Danang. Oke, selamat siang ya.